Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Jadi di video kali ini gua bakal bahas alat berubah Ultraman yang memiliki versi darknya. Biasanya di series Ultra pasti ada alat berubah Ultraman yang juga punya versi darknya ya. Entah itu hasil nge-copy atau didapat dari sisi gelapnya ya. Ada terus itu ya, dexnya pasti bebantai itu. Ya contohnya gini, Ultraman 3 yang punya Spark Lens. Nah versi gelapnya ada lagi yaitu Black Spark Lens. Nah ya gitulah ya mungkin ya. Jadi tanpa bug big lagi, langsung aja tonton videonya sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe dulu ya, agar kalian tentunya nggak ketinggalan video-video baru tentang Ultraman lainnya di channel ini ya. Jadi untuk pembahasan kali ini, kalau dihitung ada 5 alat berubah Ultraman yang memiliki versi darknya ya. Nah jika ada yang kurang atau kelewatan, ya bisa lah ya kalian tulis di kolom komentar dan tambahkan juga di kolom komentar ya. Yang pertama, Black Spark Lens adalah item berubah dari Ultraman 3, tetapi adalah versi kegelapan atau versi dark dari Spark Lens yang kemudian menjadi Black Spark Lens ya. Black Spark Lens didapatkan bukanlah hasil nge-copy atau diciptakan dari mana gitu ya, tetapi ini adalah Spark Lens asli dari 3. Karena seperti yang kita tahu, 3 awalnya berada di sisi kegelapan dan baru kemudian berpindah ke sisi cahaya. Jadi awalnya 3 itu memiliki wujud kegelapan yang dinamai 3 Dark, dan alat berubahnya juga disebut Black Spark Lens. Kemudian setelah ke sisi cahaya, 3 disebut dengan nama Ultraman 3 dan alat perubahannya menjadi Spark Lens saja ya. Jadi Black Spark Lens bukanlah milik musuh atau apapun itu. Ya emang udah dari sananya ya. Dari segi desain masih sama seperti Spark Lens yang versi cahaya, tetapi Black Spark Lens di sini diberi dengan warna hitam dan abu-abu. Bagian ukiran-ukirannya juga masih sama. Intinya repaint ya. Yang diubah menjadi warna hitam dan abu-abu, dan di bagian gagangnya itu juga diubah menjadi warna hitam dicampur dengan abu-abu gitu ya. Ya kayak warna keramik gitu ya. Lupa namanya weh. Ya warna apa gitu ya. Item ini pertama kali muncul pada movie Ultraman 3 Final Odyssey, di mana item ini diberikan oleh Camilla kepada Daigo agar Daigo dapat kembali ke wujud sebenarnya, yaitu 3 Dark. Tapi di sana Daigo menentang Camilla dan yang lainnya bahwa Daigo percaya pada cahaya, yang kemudian satu persatu dari Dark Giant dikalahkan 3 dan menyerap energi Dark Giant yang 3 lawan satu persatu. Seperti pas bertarung lawan Daram, kemudian 3 mendapatkan From Tornado, dan di saat bertarung dengan Hydra, 3 mendapatkan From 13-nya. Dan akhirnya di saat pertarungan melawan Camilla, 3 kembali ke wujud cahayanya, yaitu Ultraman 3 Multi-Type, dan mendapatkan wujud yang lebih kuat lagi, yaitu Glitter 3. Yang kedua, Dark Spark. Ya, selanjutnya adalah Dark Spark yang merupakan versi kegelapan dari Gas Spark, yang juga gunanya adalah untuk mensaman kaiju Dark Ultra dan lain-lain dengan menggunakan Spark Door. Nah, jika menggunakan Spark Door Ultraman yang berbasis kekuatannya cahaya, maka jika digunakan di Dark Spark akan berubah menjadi wujud kegelapan dari Ultra tersebut. Contohnya seperti Ultraman 3 yang diskan di Dark Spark, kemudian menjadi 3 Dark. Padahal jelas-jelas di Spark Door-nya sendiri Ultraman 3-nya multi-type ya kan? Tapi ya karena pakai alat berubah yang juga memiliki kekuatan kegelapan, jadi ya wajar aja ya. Dark Spark sebenarnya adalah alat berubah untuk membagikan Dark Lugir, villain utama di series Ultraman Ginga. Secara desain masih sama seperti Ginga Spark, namun jelas di sini diubah menjadi warna hitam karena versi darknya ya kan? Gak cuma hitam aja, ada juga garis-garis ungu dan warna merah di bagian tengah Dark Spark-nya. Nah, yang membedakannya lagi, kalau Ginga Spark pakai Spark Door Ginga langsung, pasti akan ada muka Ginganya kebuka di situ ya. Nah, di sini ada muka Dark Lugger-nya juga. Dark Spark pertama kali muncul di episode 1 ya. Dimana awalnya Dark Spark digunakan oleh kepala sekolah dari sekolah Hikaru dan teman-temannya, karena di dalam dirinya ada roh atau energi dari Dark Lugger itu sendiri. Dan pada akhir-akhir series Ginga, antara episode 11 dan 12 gitu, Dark Lugger pun bangkit. Dan itu tuh gedenya gila amat woi. Ultraman jadi seukuran ayam ya kan. Yang ketiga, Dark Ring. Dark Ring jelas adalah versi Dark dari Orb Ring, alat berubah dari Ultraman Orb. Dark Ring digunakan Douglas Juggler, yaitu rival dari Kurenagai atau Ultraman Orb itu sendiri. Dark Ring digunakan Juggler untuk membangkitkan para maga dan kemudian membangkitkan maga Orochi. Dan Dark Ring juga membuat Juggler bisa melakukan fusion dengan menggunakan kekuatan kaiju. Dengan menggunakan kekuatan Zeton dan Pandon, berhasil menciptakan suatu fusion kaiju yang dibuat oleh Juggler, yaitu Zepandon. Secara desain, Dark Ring masih sama seperti Orb Ring. Lagi-lagi yang berbeda adalah di bagian warna, dimana bagian merah dan silver di Orb Ring diubah menjadi biru malam dan biru gelap gitu ya. Dan bagian bulat atau ringnya diberi dengan warna clear merah. Ya kebanyakan sih ya emang repaint ya kan, tapi ya mau gimana lagi guys, namanya juga ya versi darknya ya kan. Dark Ring pertama kali diperlihatkan pada episode 1 Ultraman Orb, dimana disitu Juggler tengah mengambil kartu dari Maga Basar yang sudah dikalahkan oleh Orb. Jadi Orb itu dijadikan alat oleh Juggler agar bisa mengumpulkan kartu para maga dan kemudian membangkitkan maga Orochi. Nah mungkin akan ada yang bingung nih ya, dari mana sih ya asal dari Dark Ring ini? Dari novel Ultraman Orb, entah chapter berapa ya. Nanti tiap minggu bakal kita bahas per chapter ya. Bukan minggu ini ya, tapi ya minggu nanti lah ya.
Nah, jadi di novel Ultraman Orb tersebut sempat disinggung dari mana asal Dark Ring. Jika Orb Ring didapatkan Guy dengan kekuatan cahaya dari planet O50, maka Dark Ring didapat Juggler dari kekuatan atau sisi gelap dari planet O50 itu langsung. Yang keempat, Dark Z Riser. Ya, kali ini adalah versi Dark dari Z Riser, yaitu alat berubah dari Ultraman Z. Dark Z Riser merupakan versi kopi dari Z Riser. Dan yang menggunakan Dark Z Riser adalah Douglas Juggler. Dia menggunakan Dark Z Riser adalah untuk menciptakan fusion Z Pandon sekali lagi. Karena pada movie Ultraman Orb, Juggler membuang Dark Ring-nya ke sebuah black hole. Jadi ya dengan Dark Z Riser dan menggunakan medal Zeton, Pandon, dan Mega Orochi dapat menciptakan Z Pandon sekali lagi. Ya, seperti biasa, untuk desainnya pastinya adalah repaint ya kan. Tapi nggak usah diperdebatkan mau itu repaint atau enggak, di mata gue ya keren-keren aja ya. Kalau kalian ya sesuai pendapat kalian juga. Dimana di sini warnanya menjadi warna hitam, merah, dan juga sedikit ada warna ungu ya. Dimana warna hitam pada Z Riser diubah menjadi warna merah, warna biru pada Z Riser diganti menjadi warna hitam, dan bagian huruf Z-nya diubah menjadi warna ungu. Ada juga warna ungu di bagian atas Risernya yang juga biasanya kalau kita masukkan kartu pasti ada suara Haruki Access Granted. Nah, di atasnya kan ada lampunya itu ya. Nah, di situ jadi warna ungu, ya ungu clear lah ya. Dark Z Riser juga jelas memiliki kartunya sendiri yaitu Hebekura Access Card. Untuk kemunculan pertama kali muncul pada Ultraman Z episode kelima, dimana disitu Juggler muncul di hadapan Haruki yang kemudian mencuri Z Riser-nya di saat Haruki akan berubah. Dan kemudian Juggler membawanya ke suatu tempat dan berhasil membuat versi Dark sekaligus versi kopi dari Z Riser yang bernama Dark Z Riser. Tapi pada episode 23, Dark Z Riser rusak disebabkan pertarungan Juggler melawan Celebro. Dan ya sekarang mungkin ya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Yang kelima, sekaligus terakhir, Black God Sparklands merupakan versi Dark dari God Sparklands yang dipakai Kengo untuk berubah menjadi Ultraman Trigger. Tetapi untuk Black God Sparklands ini digunakan untuk berubah menjadi Trigger Dark. Bentuk asli atau bentuk kegelapan dari Trigger sama seperti tiga, yaitu Trigger Dark. Dimana akhirnya Trigger dan Trigger Dark yang seharusnya satu entitas menjadi terpisah. Di saat Ignis menggunakan Black God Sparklands dan menggunakan Hyper Key Trigger Dark, yang menyebabkan Trigger dan Trigger Dark menjadi entitas yang berbeda. Untuk desain, nah kali ini nggak repaint banget ya. Walaupun dari bentuk masih sama, tapi di sini ada sedikit ditambahkan bagian corak yang berbeda seperti yang ada pada God Sparklands. Untuk warnanya juga hitam, emas, silver, ungu clear, dan di bagian power tablet itu juga diberi dengan warna ungu kalau nyala ya. Di bagian tengahnya juga masih berwarna biru. Untuk kemunculan pertama kali muncul pada episode 15 Ultraman Trigger di bagian ending. Dimana setelah Ignis melihat reboot yang dapat membuat Hyper Key dengan kekuatannya, Ignis pun menirunya karena pada episode 12 setelah dikalahkannya Trigger Dark, di situ energi Trigger Dark masuk ke dalam tubuh Ignis. Dan di saat Ignis mengambil prototipe dari God Sparklands dan menggunakan Hyper Key yang masih kosong, kemudian meniru yang dilakukan reboot, terciptalah Black God Sparklands dan Hyper Key Trigger Dark. Dikarenakan ada energi Trigger Dark dalam tubuh Ignis, maka dari itulah kenapa bisa ada Hyper Key Trigger Dark. Awalnya, Ignis tidak dapat mengendalikan kekuatan dari Trigger Dark karena terlalu kuat dan karena Sparklands yang digunakan saat itu adalah prototipe. Jadi ya, begitulah ya. Dan Ignis juga dapat menggunakan kekuatan Hyper Key Kaiju yaitu seperti Zygote dan siapa itu ya? Lupa gua namanya ya. Setelah menggunakan kekuatan Kaiju, muka dari Trigger Dark sedikit berubah, apalagi pada bagian muka. Mirip Transformer weh. Tapi pada episode 21, Black God Sparklands diperbaiki oleh Akito dan kemudian Ignis pun dapat mengendalikan kekuatan Trigger Dark. Oke, ya itu dia buat pembahasan alat berubah Ultraman yang memiliki versi Darknya. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan ya di kolom komentar. Awalnya gue mau masukin Git Racer ya, cuman ya gue berubah pikiran ya. Kenapa awalnya Git Racer mau gue masukin? Karena ya Git Racer kan ya juga dipakai Belial ya buat fusion. Tapi karena dari segi bentuk masih sama aja, jadi ya nggak gue masukin ya. Tapi kalau kalian mau tambahin ya boleh aja. Oke, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video gue kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe agar kalian nantinya gak ketinggalan video-video baru tentang Ultraman di channel Dynamic Ray. Oke guys, bye-bye!